Rasakan kepada Rasulullah berupa wahyu. Allah berkomunikasi dengan Rasulnya. Wujudnya, rupanya wahyu. Rasulullah memahami maksud komunikasi itu. Allah menyampaikan maksud kepada Rasulullah. Setelah Allah menyampaikan maksud kepada Rasulullah, tersampaikanlah maksud Allah kepada Rasulnya berupa wahyu. Setelah itu Rasulullah menyampaikan dari Allah, maksud dari Allah kepada sahabat-sahabatnya, kepada umatnya. Disampaikanlah maksud Allah kepada sahabat-sahabat berupa lesan, bahasa lesan. Alat komunikasinya memakai lesan. Lesannya ada mengandung bahasa. Bahasa apa? Bahasa Arab. Setelah disampaikanlah maksud dari Allah kepada sahabat-sahabat, yang menyampaikan adalah Rasulullah. Tersampaikanlah maksudnya, bisa diterima oleh sahabat-sahabat lewat bahasa Arab. Karena bahasa kaumnya Muhammad itu bahasa Arab. Jadi bahasa itu fungsinya alat komunikasi untuk menyampaikan maksud. Al-Quran itu bahasa Arab. Bahasa fungsinya alat komunikasi. Komunikasi untuk apa? Fungsi komunikasi untuk apa? Untuk menyampaikan maksud. Sehingga maksud dari Allah tersampai kepada sahabat-sahabat bisa dilakukan karena paham maksudnya. Sehingga mudah untuk mengerjakannya. Yang mengerjakan namanya taat, atiullah wa atiur rasul. Yang tidak mengerjakan namanya tidak taat. Bahasa Arab, bahasa komunikasi. Bahasa Indonesia, bahasa alat komunikasi. Bahasa Jawa, alat komunikasi. Jangan dijadikan Tuhan. Bahasa Al-Quran, alat komunikasi. Al-Quran bukan Tuhan. Komunikasi untuk menyampaikan petunjuk. Fungsi bahasa. Ingat, fungsi bahasa. Fungsi bahasa adalah alat komunikasi. Al-Quran berupa tulisan. Asal-usulnya dari lisan. Asal-usulnya dari wahyu. Asal-usulnya dari maksud Allah. Ini mesti gak apal ini mesti gak apal. Al-Quran itu apa? Tulisan. Berbahasa Arab. Asal-usulnya dari lisan. Berbahasa Arab. Asal-usulnya dari wahyu. Berbahasa hati yang suci. Asal-usulnya dari maksud Tuhan. Loh, itu jelas. Tapi orang ngapal, belum paham. Masih kan seperti masih seperti umbel, molor, dan dut. Al-Quran berupa lembaran kertas. Lembaran kertas.
kertas dikumpulkan. Yang dibendel namanya Al-Quran. Kertas yang berbahasa Arab, yang jumlah juznya 30 juz. Nah, itu berupa Al-Quran. Dalamnya tulisan. Tulisannya berbahasa Arab. Sebelum tulisan apa? Al-Quran. Sebelum bendelan apa? Lembaran. Namanya suhuf. Sebelum lembaran apa? Sebelum lembaran tulisan. Berupa lesan, suara. Sebelum suara apa? Berupa wahyu. Di hatinya Rasulullah. Sebelum wahyu apa? Maksud dari Allah. Al-Quran dari ini saya balik lagi. Dari maksud Allah. Allah punya maksud. Disampaikanlah kepada Rasulullah. Lewat apa? Hati. Berupa wahyu. Terus disampaikanlah kepada sahabat-sahabat oleh Rasulullah. Berupa apa? Lesan. Berbahasa apa? Arab. Terus lesannya Rasulullah berbahasa Arab. Ditulislah oleh sahabat-sahabat. Berapa apa? Berupa apa? Tulisan bahasa Arab. Lembaran-lembaran. Dikumpulkannya menjadi bendelan berupa kitab Al-Quran tulisan berbahasa Arab pada zaman Abu Bakar. Selesainya disempurnakan pada zaman Utsman bin Affan. Berapa tahun? Tidak cukup 1-2 tahun. Ada yang tahu berapa tahun? Utsman berapa tahun? Khalifah Utsman tuh Khalifah hah? Ngawur we. Jadi mengumpulkan berupa Al-Quran itu yang mengumpulkan bukan Rasulullah loh ya, jangan lupa. Yang membendel itu loh, dibendel jadi 30 juz itu bukan Rasulullah. Jangan lupa. Bukan Rasulullah meninggalkan buku berupa kitab yang dibendel 30 juz, bukan. Jangan lupa sejarahnya. Loh kalian tuh nggak paham. Makanya sering cari informasi di HP. Kitabmu sekarang tuh lebih lengkap daripada otaknya orang. Apa kitabmu? Mbah Google. Kalau cari pengetahuan, cari di Google. Biar tahu sejarah, melek sejarah. Dibendel setelah beberapa masa, dari masa Abu Bakar, Umar meninggal dunia, setelah itu Utsman, baru sempurna yang kalian baca sekarang 30 bendelan itu Mushaf Utsmani. Tulisan itu bukan Tuhan, tulisan itu nggak sakral, nggak suci. Jadi 30 bendel itu nggak suci karena bukan produknya Rasulullah. Yang suci itu maksud. Jadi suci itu maksud. Sesuatu dikatakan suci itu ketika murni tanpa maksud. Maksudnya itu loh, di dalam Al-Quran tersimpan maksud-maksud dari Allah. Suci itu. Allah tidak hendak mencelakai kamu. Allah tidak butuh apa? Allah tidak butuh apa yang ada padamu, itu tidak dibutuhkan. Allah nggak pamrih dengan kamu. Itu loh suci maksudnya. Maksud yang di dalam Al-Quran itu ada maksud Allah. Itu suci memang demi kamu. Kanggo riko loh Jolali.
Al-Quran itu suci. Yang suci bukan tulisannya. Yang suci bukan kertas-kertas itu. Yang suci itu yang mana? Maksud memang demi kamu Allah itu. Ancen kanggo recall. Jadi yang suci itu maksud siapa? Maksud Allah. Maksud Allah yang disampaikan kepada Rasulullah untuk kaumnya. Untuk menyelamatkan. Allah benar-benar pengen menyelamatkan kaum setelah Muhammad. Enggak ada tendensius. Allah Gusti Allah nyelametne padune ben tak sembah. Gak ngono, kowe ra dibutuhne kowe. Gusti Allah Maha Kuwasa wisan. Gak mau sembah wis Maha Kuwasa. Sudah Maha Kuasa, jangan lupa. Allah itu enggak tendensius. Penciptamu itu enggak tendensius, menciptakan kamu aja bisa kok. Yang suci itu maksudnya jujur, Allah itu hendak menyelamatkan kalian, umat Muhammad. Disampaikanlah kepada sahabat-sahabatnya. Bukan demi kepentingan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu jujur, hanya basiru wa nadiru. Memberikan kabar gembira dan pemberi peringatan. Jadi suci maksudnya itu jujur dari Allah. Sehingga nggak ada maksud Rasulullah nggak hendak itu dijadikan tokoh biar menjadi tokoh. Enggak. Rasulullah menyampaikan maksud dari Allah itu tidak tendensius. Makanya dipercaya oleh Allah diutus karena tidak punya maksud selain pengen menyelamatkan umatnya. Setelah itu tersampai karena nggak punya maksud itu loh. Jadi demi keselamatan umatnya. Akhirnya sahabat-sahabat maksud dari Allah dibahasakan dengan bahasa apa? Bahasa apa? Lah wis ngerti berarti. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada sahabat-sahabat berupa bacaan. Jadi lisan melafalkan dengan bahasa, membahasakan dengan bahasa apa? Nah, jadi itu maksud dari Allah kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada sahabat-sahabat. Karena kenapa bahasa Arab? Karena sahabat-sahabat itu nggak bisa pakai bahasa Ibrani. Ibrani itu bahasanya Nabi Isa. Karena sahabat-sahabatnya Rasulullah nggak bisa berbahasa Jawa. Yo gak iso, coba sana, tanya orang-orang Arab sana, bisa apa enggak bahasa Jawa? Enggak bisa. Makanya disampaikanlah lewat bahasa Arab. Karena bahasa kaumnya, akhirnya paham. Kalau paham akhirnya bisa melakukan. Karena paham dari maksudnya, sehingga bisa mengerjakan dengan tepat. Itulah bahasa Al-Quran. Bahasa Allah punya maksud hendak menyelamatkan, memberikan kabar gembira dan peringatan kepada utusannya untuk disampaikan kepada sahabat-sahabatnya atau kaumnya. Loh ini sejarah.
setelah tersampai menjadi kelakuan. Al-Quran menjadi kelakuan. Aku tinggalkan dua pusaka, Quran sebagai petunjuk, sunnah sebagai kelakuanmu. Yang selamat siapa? Ma'ana alaihi ashabi. Rasulullah ngendikan ngoten. Menjawab begitu. Siapa Rasulullah orang yang selamat? Aku dan sahabat-sahabat. Karena kenapa? Imam dan makmum sama-sama menjalani Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk, melakukannya Rasulullah dengan sahabat-sahabat. Ma'ana alaihi wa ashabi. Al-Quran dan sunnah. Sunnah tidak dilakukan oleh Muhammad saja, tapi dalam satu kelompok terciptanya sunnah. Kelompok itu ada takdir. Di dalam takdir itu diberikan petunjuk melakukan bersama-sama. Rasulullah begini, menyuruh begini, terus yang lainnya mengikuti menyuruh. Itu bodoh. Rasulullah menyuruh begini, setelah itu Rasulullah mengerjakan, semuanya mengerjakan. Tidak menyuruh terus mengerjakan. Hei nyapuo, tidak diikuti dengan menyuruh. Hei nyapuo. Ini saya kasih ibarat. Rasulullah ibaratnya orang tua Tuhan Bapa di surga yang meridhoi. Bapa di surga menyuruh anaknya, sucikanlah hatimu. Anaknya membaca sucikanlah hatimu, sucikan. Itu diamalkannya dengan membaca beberapa kali. Loh itu anaknya masih bodoh, nggak mungkin dipercaya. Ya Tuhan Bapa, aku telah mengamalkan apa yang Engkau perintahkan. Aku membaca 1000 kali dengan ucapan sucikan hatimu sampai 1000 kali. Sehingga apa yang Engkau perintahkan telah aku lakukan. Gusti Allah gimana? Diancok. Itu misunderstanding, miscommunication. Gak nyambung, Joko Sembung makan buah, gak nyambung karpe Gusti Allah ngene kok mbok lakoni mbok waca ngene. Joko Sembung mangan buah, gak nyambung Jadi bahasa itu alat komunikasi untuk menyampaikan maksud, bukan untuk dihafal. Bahasa adalah alat komunikasi, bahasa adalah alat untuk dihafal. Bahasa adalah alat untuk diucapkan, bahasa adalah alat untuk dibaca terus berulang-ulang 1000 kali biar selamat. Bahasa dijadikan penyelamat. Hei anak Tuhan, sucikanlah hatimu. Hai anak Tuhan, sucikanlah hatimu. Hai anak Tuhan, itu dibaca 1000 kali. Loh itu Yesus marah kalau gitu. Kalian gendeng. Disuruh menyucikan hatimu malah dibaca 1000 kali menyucikan hatimu. Ini paham ya yang saya maksud? Jadi Al-Quran kisahnya seperti itu. Al-Quran itu sejarahnya, maksud
dari Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia lewat utusannya. Jadi Allah dan Rasul dan utusannya berkomunikasi sehingga Rasulullah paham maksud dari Allah, sehingga diajaklah kaumnya. Jadi alat komunikasi untuk menyampaikan maksud itu lewat bahasa. Bahasa itu banyak. Bahasa itu bisa lesan, bisa tulisan, bisa gerak tubuh namanya gestur, bisa raut wajah namanya mimik muka, maksud. Sehingga tersampaikanlah maksud dari Allah supaya semua manusia selamat karena paham, memakai bahasa yang kalian pahami. Loh, pakai bahasa Indonesia kalian paham. Kalau pakai bahasa Arab, bukan bahasa kaum saya. Bukan bahasa kalian. Semua orang yang bisa bahasa Arab di Indonesia ini, ya maksudnya dari 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 belajar di pesantren atau belajar nahwu sorob, semuanya bukan bahasa sehari-hari. Enggak paham maksud, paham arti kosakata bahasa. Orang yang pintar nahwu sorob bisa berbahasa sehari-hari? Enggak bisa. Enggak kok tahu maksudnya? Itu tanya Mbah No, sehari-hari pakai bahasa Arab bisa apa enggak seandainya ada orang yang pintar berbahasa Arab sehari-hari? Enggak bisa sama sekali itu. Au, au. Al-Quran itu tidak bisa dipahami dengan tata bahasa. Al-Quran itu dipahami dengan maksud untuk selamat, maksud agar dekat dengan penciptamu, maksud ikhlas memberikan kepercayaan kepada penciptamu. Jujur, tidak ada yang kamu tutup-tutupi, bahwa engkau benar-benar memberikan kepercayaan secara utuh tanpa ada yang mengganjal untuk tidak rela kau berikan kepercayaan kepada penciptamu. Barulah kalian mulai bisa terarah untuk memahami Al-Quran. Setelah itu baru belajar tata bahasa. Bagaimana cara melakukan Al-Quran? Apa yang harus dilakukan ketika bisa mengerjakan dari petunjuk kitab suci itu? Apa awalnya? Semua orang pakai kitab suci. Tapi yang mana yang dilakukan yang sudah menjadi kelakuan? Yang mana tulisan yang pertama harus dilakukan? Semuanya nggak tahu. Saya tahu, ya jelas tahu dong. Apa? Al-Quran itu bisa dijadikan kelakuan. Yang pertama itu bukan di dalam Al-Quran, tapi keniatanmu. Lah niatmu untuk apa? Untuk meneliti arti bahasanya. Ya nggak mungkin paham. Karena meneliti itu pakai otak dan perasaanmu. Kalau untuk melakukan, untuk keimananmu, itu pasti jiwamu yang memahami, bukan perasaanmu. Loh, inilah kuncinya. Kalau pengen menjadikan kelakuan dari Al-Quran, gimana caranya? Niatmu untuk melakukan. Nanti Allah memberi pemahaman.
Apa yang harus dilakukan? Apa pertama kali Al-Quran itu bisa dijadikan kelakuan? Apa syaratnya? Niat. Niatmu memang untuk mengerjakan. Apapun bentuknya Al-Quran untuk dikerjakan. Setelah ada niat, pahami tata bahasanya. Setelah itu, pakai akalmu. Setelah itu, tasbihkan kepada pelakunya. Tasbihkan kepada imammu. Karena ketika dalam kondisi kamu tidak suci hatimu, tidak jujur, tidak ada tendensi, ikhlas hanya kepada Allah. Di situ ada kotor, sehingga nanti terarah kepada maksud selain Allah. Enggak suci hatimu, enggak bisa melakukan Al-Quran. Walaupun kamu pinter bahasa Arab, jangan lupa bahasa itu cuma segini loh. Alat komunikasi aja lah. Ngoten nggih. Iki jam piro cil bocil? Engko anu nih. Oh, 1 jam. Oh iya wes. Saiki kipasnya dikakne ya, panas ya mulai. Paham? Jangan lupa Al-Quran 30 juz ada sejarahnya. Kalau kalian nggak hafal sejarahnya, harus diulang-ulang. Diingat, oh asal usulnya dari maksud dari Allah. Disampaikan kepada Rasulullah di dalam hati yang suci. Jadi tersampaikanlah maksud. Setelah itu, disampaikanlah kepada sahabat-sahabat umatnya Muhammad. Setelah itu, ada yang ditulis. Jadi bahasa untuk dilakukan disampaikan lewat lisan dan disimpan di dalam tulisan. Bahasa yang untuk melakukan disampaikan lewat lisan dan disimpan sebagai tulisan. Karena tidak bisa disimpan berupa rekaman. Zaman dulu belum ada alat untuk merekam. Ini harus tahu semuanya. Masa duwe satu Tuhan ora ngerti apa. Kacau ini. Al-Quran itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu fungsi bahasa alat komunikasi. Lo kok bisa berbahasa Arab? Asal usulnya Al-Quran itu maksud dari Allah. Untuk apa? Untuk menjadikan manusia sebagai khalifah, untuk memberikan kepercayaan kepada manusia agar dia percaya bahwa Tuhannya mampu menyelamatkan, untuk beriman. Setelah itu disampaikanlah lewat bahasa lisan. Lah bahasa lisan itu ya seperti komunikasi kita itu loh. Mbah No ngombe kopi. Lah itu langsung Mbah No paham, nggak perlu pakai tata bahasa, langsung paham. Oh ngombe kopi. Jadi alat komunikasi untuk menyampaikan maksud. Diterimalah maksud itu untuk dilakukan oleh siapa? Oleh sahabat-sahabat dari Rasulullah, pengikut Rasulullah paham, langsung melakukan. Terus yang disimpan berupa tulisan, yang disimpan berupa tulisan. Nah tulisan itu tidak tersusun.
Ada halaman pertama, kedua, ketiga, daftar isi yang harus dipahami satu ini, dua ini, tiga ini, nggak ada. Makanya susunannya Al-Quran itu rancu. Kadang turun ayat ini sekian sekian ayat. Setelah itu kelanjutannya di surat yang lain. Loh, susunannya itu rancu. Kenapa? Karena lebih dari 20 tahun, 25 tahun. Jadi masa Utsman itu 25 tahun setelah kenabian. Ya gimana? Enggak rancu. 25 tahun mengingat. Siapa yang ingat? Ya enggak mungkin. Apalagi kata-kata dihafalkan. Lupa 25 tahun. Kalian aja bacaan kalau enggak sering kamu baca aja lupa. Jadi Al-Quran disampaikan kepada sahabat-sahabat langsung dilakukan karena paham maksudnya. Yang disimpan berupa tulisan, yang disimpan berupa tulisan karena ditulis biar disimpan. Tidak direkam karena belum ada. Tidak di video karena belum ada. Disimpan sebagai tulisan. Nah, tulisan tersampai kepada kita. Kita membaca tulisan. Terus siapa yang bisa menunjukkan agar untuk dilakukan? Carilah orang yang fakih fiddin. Fakih fiddin itu siapa? Al ulama warasatul ambia. Yang bisa ar-rafiqus sumatorik. Memberi petunjuk, menjelaskan petunjuknya, setelah itu sama-sama menjalaninya. Carilah pemimpin, imam, ulil amri di antara kalian. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi tersampai kepada kita itu sudah berupa tulisan, tidak berupa suara. Terus disusun urut-urutannya yang dilakukan yang mana nggak tahu. Disusunnya rancu, kamu nggak ada yang menjelaskan cara melakukannya. Terus kamu jadikan kitab suci. Terus kamu jadikan kelakuan. Oh asal usulnya aja, bukan tulisan. Makanya disuruh mencari seorang imam atau yang memimpin kamu atau ulil amri minkum di antara kalian semua. Atau yang memberikan petunjuk dan sama-sama melakukan rofik, ar-rofikus sumatorik, sama-sama menjalani. Jelas ya? Iki kano, semua aku. Gobios ya. Oh, ini ada yang merekam apa gak Ki? Enggak ben kok tersimpan kok nek anu bisa diulang-ulang gitu loh. Dulur-dulur nanti kan bisa anu. Hah? Ya wes. Ini. Oh, streaming. Oke, 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 oke. Ya nanti kalau pengen mengingat apa yang kita bicarakan ini, yang kita sampaikan ini, nanti bisa dilihat di YouTube. Eh agar kalian bisa mengetahui dengan jelas
bahwa kalian selamat atau tidak? Cukup dengan apa? Cukup dengan syahadat. Semua manusia itu tergantung siapa yang dipercaya menyelamatkan. Terus tidak mengingkari yang memberitahu. Syahadat itu bagaimana? Atiullah. Loh, kamu tahu yang menyelamatkan kamu siapa? Al-ilah, Tuhan yang satu penciptamu. Setelah itu kamu taat. Setelah itu kamu tidak mengingkari yang ngasih tahu siapa? Utusannya. Dari siapa? Rasulullah. Setelah itu kamu tidak mengingkari yang memimpin kamu siapa? Ulil amri minkum, yang kau percaya menjadi imammu. Mengaturmu, kamu memberi kuasa agar kamu selamat. Jadi kuncinya cuma atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Berdoa itu, ini saya jelaskan. Beriman, namanya iman tuh percaya di sini. Memberikan keimanan kepada penciptamu untuk memelihara berarti di sinimu. Ini tergerak besar percayanya kepada penciptamu ke depan. Lah, gerakannya menjadi laku itu gerak. Hatimu tergerak membesar karena rasa percayamu. Hatimu, ikhlasmu, percayamu ini tergerak. Lah, rasanya ada kalau tergerak. Tergerak memberikan kepercayaan kepada titiknya percaya kepada penciptamu itu yang memeliharamu. Nah, besar tergeraknya hatimu akan keselamatanmu karena sebab penciptamu yang menyelamatkan kamu. Itu namanya gerakan hati. Bukan gerakan hati, kita ngomong hati aja bukan. Hatimu tergerak. Berdoa itu gimana? Menyampaikan maksud hatimu tergerak untuk memberi percaya kepada penciptamu agar penciptamu mengabulkan permohonanmu. Tergerak memberikan percaya dan besar percayamu, hatimu besar. Tergeraknya bukan kecil percaya. Besar rasa percayamu, utuh jiwamu, imanmu memberi percaya kepada pencipta. Itu namanya berdoa, bukan bacaan doa. Gerakan doa, tergeraknya hatimu untuk memberi kepercayaan kepada penciptamu yang mengabulkan permohonanmu. Tergerak ke atas besar. Itu doa yang sesungguhnya. Jadi melakukan doa dan mengucapkan doa itu berbeda. Yo, sapa kulinane maca donga. Orang lakoni donga. Hatimu tergerak, gak cangkeme obah. Angkeme obah. Umi-umi. Oke. Doa itu tergeraknya hatimu, memberikan rasa percaya kepada penciptamu yang mengabulkan permohonanmu. Tergeraknya besar, utuh, tergerak hati menjadi jiwa, menjadi percaya utuh. Plek. Hanya satu-satunya yang kau percaya untuk bisa mengabulkan adalah penciptamu itu. Lah itu namanya gerakan doa, jiwamu tergerak untuk memberi kepercayaan kepada Tuhanmu. Itu namanya melakukan doa. Jadi bergerak itu laku, berjalan. Menjalani itu tergerak, bergerak ini loh, ada perjalanannya. Tergerak hatimu loh besar. Loh kamu nggak merasa bergerak,
mulutmu aja yang bergerak nanti. Berdoa kok. Jelas? Kowe iki seneng mesti dulur-dulur. Empane aring sambil rokokan. Aku tak lingguh karo rokokan. Mungkin ada yang tanya. Setelah ini mungkin 10 menit enggak kita apa nek ngarani? Pengukuhan. Biar kokoh, dikokohkan keimananmu, dikokohkan keikhlasanmu dalam iman, dikokohkan semangatmu, dikokohkan persaudaraanmu. Ngono ya, 10 menit aku rokokan sih. Yo. Lur, yang arah sini nyuwun tolong ini disterilkan lur. Biar kalau jalan itu lurus. Nun sewu Pak Catur. Lah ini 1/2 meter biar nanti ke kamar mandi riwa-riwi gak pencolot-pencolotan. Nggih. Steril kan untuk dijadikan jalan menuju ke belakang kalau ke kamar mandi di belakang Bapak Ibu. Nonton nggih lur ya. Kaum Sodom itu loh ya. Kaumnya Nabi Lut kan semuanya pada tahu ceritanya. Kaum Sodom itu kelakuannya piye? Kaum Sodom itu kelakuannya, kaumnya Nabi Lut itu kelakuannya sing lanang seneng karo wong lanang, wong wedok seneng karo wong wedok. Loh kok iso ciloko piye? Kok bisa celaka gimana? Itu sastra ibarat laki-laki itu orang yang lurus, yang pinter, yang punya kelebihan maskulin, yang punya sifat maskulin. Lah wanita itu yang punya sifat lemah, feminim. Kaum feminim yang lemah, yang miskin, yang lebih lemah dari yang lainnya. Nah itu yang wanita. Itu ngumpul senengnya itu ngumpul dengan kaum yang feminim. Maskulin seneng ngumpul dengan maskulin. Sehingga yang feminim gak bisa jadi maskulin. Bukan tentang jenis kelamin. Kita bicara tentang keselamatan. Tuhan bicara tentang keselamatan suatu kaum, bukan membicarakan kelamin kaum tersebut. Apakah yang dimaksud kok Tuhan membuat ibarat laki-laki senang dengan laki-laki? Kalau laki-laki senang dengan perempuan, perempuan dengan senang dengan laki-laki, apakah selamat? Nah, miskomunikasinya di situ, misunderstandingnya di situ. .
Kalau laki-laki seneng dengan laki-laki itu bisa celaka, perempuan seneng dengan perempuan saja itu bisa celaka. Kalau laki-laki seneng dengan perempuan, apakah selamat? Ya enggak, ya celaka juga. Loh gimana kok katanya Tuhan kok kalau laki-laki seneng dengan laki-laki, perempuan seneng dengan perempuan celaka. Tapi kalau laki-laki seneng dengan perempuan kok ya juga celaka. Realitanya. Realitanya kalian atau di sekarang coba di otaknya dipakai. Laki-laki nggak boleh seneng dengan laki-laki, perempuan nggak boleh seneng dengan perempuan. Nanti bisa celaka seperti kaumnya Nabi Lut. Berarti yang nggak celaka gimana? Yang laki-laki seneng dengan perempuan. Loh, terus melakukan kalian senengnya dengan perempuan, yang perempuan senengnya dengan laki-laki. Celaka apa enggak? Celaka juga. Loh, kenapa bisa celaka? Karena di situ bukan tentang jenis kelamin. Laki-laki itu tentang orang yang diberi kelebihan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tentang orang yang diberi kelebihan daripada orang yang lain. Itu dalilnya jelas loh. Ayo sing ngerti-ngerti kuwi. Orang yang diberi kelebihan atas yang lain namanya laki-laki karena lebih. Orang yang diberi kekurangan atas yang lainnya namanya perempuan. Namanya kurang. Lah, kalau kurang untuk lurus nggak mampu. Orang bodoh untuk pinter itu nggak mampu. Kalau orang pinter yang punya kelebihan itu ngumpul dengan orang yang pinter aja. Terus orang yang bodoh senengnya ngumpul yang bodoh aja. Nanti rusak. Harusnya bagaimana? Orang yang pinter ngumpul dengan yang bodoh juga mau. Orang yang pinter ngumpul dengan pinter ya mau. Orang yang bodoh ngumpul dengan yang bodoh mau. Orang yang bodoh ngumpul dengan yang pinter juga mau. Dan mencari pengetahuan terus agar bisa menjadi seperti orang yang diberi kelebihan pengetahuan. Biar nggak seperti kaum Sodom terpisah. Yang pinter tinggi hati, yang bodoh rendah diri. Bukan rendah hati. Yang bodoh rendah diri, yang pinter tinggi hati. Akhirnya terbangun gap. Gap itu ada jurang pemisah antara kamu yang sudah pinter-pinter dan kalian yang masih belum pinter. Ada jarak. Kalau diteruskan kelakuanmu yang seperti kaum Sodom itu hancur nanti jamaah. Goblok iki aja seneng karo goblok iki. Wah saya bodoh ya udah nggak apa-apa yang penting selamat. Terus ngumpulnya dengan orang yang menyepakati kebodohan. Iya, kita nggak apa-apa ya bodoh aja. Wes ojo, wes tau wedok aja awor wedok ya. Kamu jadi kaum Sodom nanti. Goblok awor goblok, wedok awor wedok. Duduk kelamine. Sing pinter awor pinter. Oh, awor goblok-goblok kau wesel lelah saya. Bodoh diajak bicara nggak paham-paham. Lelah saya. Wes kui mulai jadi kaum Sodom gue. Stek wasinen gue dulur-dulurmu.
Pokoknya orang yang pinter kok membicarakan yang bodoh terus ngumpul dengan yang pinter aja. Wes kaum Sodom tanda-tanda. Tanda-tanda kalian umat Nabi Lut. Tuh orang bodoh senengnya ngumpul yang bodoh ngerasani sing pinter. Wes tanda-tanda. Wes tanda-tanda. Tanda-tanda kalian mau menjadi umatnya Nabi Lut itu. Cepat hentikan itu semua. Yang pinter yang miskin kumpul, yang miskin ngerasani yang kaya, menggunjing yang kaya. Yang kaya ngumpul dengan yang kaya ngerasani saya nggak melawarat, gak gelem anu melawarat, gak gelem nyambut wes. Tanda-tanda kaum Sodom kamu. Awas, awas itu. Sing melarat awal melarat ngeruasan juga sok sugih kalau gini. Wes tanda-tanda kaum Sodom kamu. Solikin. Jalali, jangan menjadi kaum Sodom kamu. Itu sudah terbangun tuh dulu sebelum kenal saya juga begitu kelakuannya. Sekarang saya hapus. Nanti disawat batu kalau Gusti Allah, dihujani batu, nanti pecah semua. Jadi sejarahnya kaum Sodom itu seperti itu. Sudah diingatkan oleh Nabi Lut tetap saja delik-delik delik piye ngarani. Sembunyi-sembunyi tetap seperti itu. Sing pinter ngumpul yang pinter ngerasani sing goblok. Sing sugih awor sing sugih ngerasani wong sing melarat. Terus sing melarat ya ngono. Sing melarat senengane awor melarat ngerasani sing sugih sing goblok kendo kaya kolore. Kaya kolorane wong gendeng. Yes, mlotro terus gak iso disiseti. Kuwi ya sing ngono kuwi mlotro dipinterne. Engko seneng ngawur sing mlotro. Wis ki tanda-tanda kaum Sodom itu. Sudah diingatkan. Ojo ngono. Nah itu sebagai ibroh ibarat pengibaratan dari Allah agar kita tidak celaka seperti itu. Jelas ya lur ya. Nah iki pokoknya sing penting jolali. Dulurmu sing ngono kuwi ndang ngomong ngono. Ah kuwi arep ngejak aku sodomi kowe. Jo gelem. Pokoke jenengan kabeh nek jenengan ki golongane wong sing ngerti pinter terus dijak ngrasani sing goblok. Wis aja gelem. Aku arep mbok senengi piye? Kowe seneng karo aku wis gak seneng karo wong sing goblok. Kowe arep nyodomi aku. Moh. Kamu mau disodomi oleh saudaramu. Langsung, ini tanda-tanda kaum Sodom ini, tanda-tanda. Ngerti ya? Jolali diingatkan itu nanti. Oh, oh ngono, iya iya oke oke. Ya wis, pesannya cuma itu aja. Jaga persaudaraan, jangan beda-bedakan persaudaraan. Kalian semua di hadapan Allah sama. Inna akramakum indallahi atqakum billah. Orang yang dimuliakan Allah, orang yang dimuliakan penciptanya,
kamu bisa dimuliakan oleh penciptamu sendiri. Kalau kamu itu taat, ikhlas memberi, percaya saja. Jadi nggak pernah nggak percaya. Taat kepada penciptamu. Itu pasti dimuliakan. Jadi orang yang selamat siapa? Orang yang taat, selalu percaya kepada penciptanya, itu tidak akan mencelakai dan memberi kepercayaan besar hatinya untuk kehidupan ke depan. Peringatannya kaum Sodom tadi diingat-ingat. Pokoknya saudaramu, dulur-dulur iki ya, iki didulurne krana Gusti Allah. Ora didulurne krana pinter. Nek goblok duduk dulur. Ora ora didulurne tidak disaudakan karena bodoh. Oh sing goblok dulurku. Nek pinter duduk. Terus imamnya ngejak goblok, wes kuis kaum Sodom kuwi arepe. Itu diingatan saudaranya. Gimana cara mengingat? Alas guyunen tok oh ngejak ngerasani sing nek ngejak ngerasani, nek kue wayah goblok, awor wong goblok, ngejak ngerasani wong pinter. Ndak ngomong ngono, aku arepe mbok sodomi piye. Kalau kalian itu pinter, awor, ngumpul dengan orang pinter, dulu-dulumu yang pinter-pinter, kok diajak ngerasani yang jelek, yang saudara yang bodoh, untuk diberi jarak, bilang aja, aku mau kamu sodomi ya. Jangan mau. Harusnya bagaimana? Laki-laki itu bertukar pikiran. Yang lurus dengan yang lurus itu bertukar pikiran seperti Bani Israel. Yang perempuan itu bertukar pikiran seperti Bani Israel. Jadi pinter. Jangan selalu sama, harus berbeda argumenmu. Agar kamu pecah nalarmu. Yang bodoh dengan yang bodoh harus bertengkar pikirannya. Sehingga nanti bertanya kepada yang pinter. Yang pinter harus bertengkar dengan yang pinter. Sehingga nanti bertanya kepada imamnya. Setelah itu ada islah. Al-mu'minu ikhwatun fa'asliku islah fa'asliku baina keduanya akhwaikum. Jadi kamu dengan saudaramu jangan ada jarak. Ketika memberi jarak, cepat-cepat islah. Jadi kalian tuh wajib bertengkar. Apa? Pikirannya biar pinter. Jangan mudah tersinggung. Pakai logika akalmu. Jangan pakai perasaanmu. Wah ini menyinggung saya lah, bilang gimana? Ini saya merasakan, wes iki mulai setanen arpe. Rasanya kok nyinggung aku, wes setanen iki, wes jo gelem kuwi setan kuwi. Aku disindir lah, disindir, aku ngerasane perasaanku kroso, wes setanen kuwi setanen. Mau menyesatkan kalian. Bertegur sapa, ditegur ya berarti ucapan jelas. Jadi segala sesuatu bangun kejelasan. Yes or no. Kowe ngelokne aku apa maksudmu piye? Tahu maksud. Jangan berprasangka. Prasangka baik aja nggak boleh, apalagi prasangka buruk. Ya bolehnya gimana? Tidak berprasangka, netral, punya air tawar kebersamamu dengan Tuhanmu, menjadikan penawar hatimu. Ingat Nabi Khidir, hidupnya di perbatasan air asin dan air tawar.
sehingga menjadi cerdas untuk mengetahui kehidupan yang belum terjadi. Wes ora usah tak cerita Nabi Khidir kesawen. Sekarang tak toto ya. Ya wis ngene ae ngadeko. Iki ora nyanyi lho iki ora nyanyi. Iki noto iki. Semuanya berdiri. Semuanya enjoy, relax. Semuanya relax, sing tenang, sing santai. Kamu berdiri itu bersama orang penghuni surga semua. Kalian tuh penghuni surga semua, jadi sing santai, ojo, jangan tegang. Nanti kalau kamu tegang di surga, kamu nggak kerasa nanti, masuk neraka. Yang rileks santai guys. Tapi santaimu tidak kehilangan dirimu. Kamu tahu siapa dirimu. Dirimu adalah ciptaan yang menghambakan diri kepada penciptanya. Loh, itu orang yang kembali itu. Kalian semua ciptaan. Jati dirimu siapa? Hamba dari penciptamu. Jati dirimu siapa? Hamba dari penciptamu. Ikhlas menghambakan diri sampai mati. Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Jati dirimu itu tadi. Siapa sesungguhnya kamu? Hamba. Menghambakan diri kepada penciptanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oh, itu jati dirimu. Dari dulu nggak tahu jati diri. Santai, rileks. Jati dirimu siapa? Oke, jati dirimu adalah hamba. Jadi tahu jati diri gitu. Siapa saya? Hamba. Menghambakan diri kepada siapa? Menghambakan diri kepada pencipta. Penciptamu sendiri. Itu jati dirimu. Sesungguhnya kalian itu hamba, bukan iblis, bukan hewan. Al insanu hayawan natik. Kalian bukan hayawan, tapi punya natik. Punya akal. Sehingga kalian bisa mengetahui siapa dirimu. Saya adalah hamba. Kok bisa tahu? Ya karena saya menghambakan diri kepada penciptaku. Kalau hewan nggak bisa. Makanya kita diberi kelebihan akal. Santai guys, santai. Santai kabeh lur ya. Oke, halo, santai. Ojo tegang. Ki ning swarga iki. Nek tegang kowe gak kerasan tandane. Kalau kamu tegang, tandanya kelihatan kamu gak kerasan di surga. Jangan-jangan kamu penduduk neraka nanti.
Sekarang santai, santai aja. Tapi ingat, diingat di dalam hatimu itu yang tenang, yang tenang. Nggak usah menunduk, nggak apa-apa. Cuma diingat aja. Cuma diingat aja, rileks, rileks. Cuma diingat aja, santai-santai. Ya bisa melihat saya juga. Cuma ingat, siapa Tuhanmu? Halo, siapa Tuhanmu? Wes meneng, deloken dewi. Deloken dewi. Sopo sing mbok percaya? Siapa yang kamu percaya menyelamatkan kamu? Siapa yang kamu percaya memelihara kamu? Santai-santai, tapi kamu ingat. Santai-santai santai. Ojo ngendeng, kowe gak kerasan kowe ning swarga. Jangan tegang. Nanti kelihatan bahwa kamu gak kerasan menjadi penduduk surga. Santai lur, ojo santai. Sambil santai ya, oke? Santai-santai. Tapi bisa ingat siapa Tuhanmu, siapa yang bisa menyelamatkanmu, ingat ya. Asli loh ya, santai-santai tapi ingat. Nah, siapa yang kamu percaya masih jelas teringat. Yang layak kamu beri percaya itu pasti bukan makhluk. Itu asli penciptamu. Penciptamu bukan makhluk, tapi Tuhanmu. Kamu jadikan Tuhan. Kenapa? Maha kuasa. Nah, santai tapi. Ojo tegang. Pengetahuan di surga itu santai. Tidak ada pengetahuan di surga itu menyiksa orang agar bisa pinter. Masih jelas teringat siapa yang kalian percaya untuk menyelamatkanmu sampai mati. Sangat jelas. Asli ya. Demi Allah. Kamu memberi percaya itu sampai kapan itu ingat apa enggak? Coba diam aja dulu, jangan dijawab. Tapi santai. Kamu memberi percaya penciptamu itu sampai kapan? Coba diingat. Kelingan santai tapi ojo ngendeng. Kamu penduduk surga bukan penduduk neraka. Santai lur. Iso nyawang, nyawang otolah toleh tapi iso mikir. Halo, halo. Engko nek kowe gak iso nek pengen madu Gusti Allah kewenceng, kamu nanti gak kerasa lho ning swarga. Santai. Tapi kamu ingat, yang kamu percaya itu penciptamu itu sampai mati apa enggak itu kamu bisa ingat. Santai tapi. Iya masih teringat. Saya memberi percaya kepada pencipta itu sampai mati untuk menyelamatkan. Jadi jelas kalian, santai tapi. Jelas ya? Sampai kapan kamu percaya kepada penciptamu? Nah, nek santai jelas terus tak tekoi kamu sadar jawabannya. Kalau kamu tegang, kalau ditanya nggak sadar cuma ikut-ikutan. Orang iman ikut-ikutan. Kalian bukan taklid seperti ini. Awalnya taklid saya didik, setelah mengetahui kalian santai, penduduk surga guys. Yang kalian percaya sudah jelas, santai, santai, santai. Ojo nek sing tegang. Sopo ae siapapun yang menghadap Allah dengan tegang badannya, dengan konsentrasi, dia tidak layak untuk penghuni surga. Karena di surga nggak ada orang yang tegang menghadap Allah. Tapi justru dengan kebahagiaan. Di surga itu menghadap Allah dengan bahagia, tidak dengan konsentrasi tingkat tinggi. Tegang hanya satu yang diingat. Enggak, santai-santai aja. Tapi jelas yang dipercaya. Siapa yang menghadap Allah dengan konsentrasi,
dia nanti dimasukkan surga nggak kerasan. Kalian itu biar terbiasa menghadap Allah dengan bahagia. Bagaimana menciptakan kebahagiaan agar terbangun? Kamu bahagia, ingat, oh ada yang menjamin nih keselamatan saya. Ada yang menjamin pemeliharaan saya. Jadi kamu menghadap, mengingat itu bahagia. Bukan dengan tegang atau ketakutan. Santai yo. Percayamu, ini santai loh. Tapi kelingan, ojo diculne. Percaya kalian kepada penciptamu itu sudah jelas janji kalian sampai mati jelas. Ikhlas apa tidak? Ini santai loh, jawaban santai aja. Ikhlas yo? Oh, jelas berarti. Kalian ikhlas, asli. Ikhlas memberi percaya kepada penciptamu ya. Ikhlas ya? Oh, oke. Sip, sip, sip. Kokoh apa enggak? Kira-kira kamu lupa apa enggak? Oke. Gak lali. Koyoknya asli jelas, gak bakal lali. Tidak akan pernah terlupakan. Imanmu tidak akan pernah terlupakan. Terus kamu beriman memberi percaya pada penciptamu jelas sampai kapan ya? Santai aja, santai. Terus ingat, oh sampai mati. Oh sampai mati. Kira-kira saya bisa menyanyiakan apa enggak? Ya itu bisa santai-santai. Kira-kira bisa menyanyiakan imanmu apa enggak? Ya, ini berarti sadar. Oh, berarti tidak mungkin kamu sia-siakan imanmu. Setelah itu, kira-kira kalian ke depannya itu bisa putus asa apa enggak? Asli tuh ya, bahagia gitu. Kamu jelas siapa yang kamu percaya sampai mati. Dan membahagiakan karena akan menjagamu, memeliharamu. Semangat sampai mati itu bisa terjaga apa tidak kira-kira? Terjaga ya? Ada keputusasaan apa enggak di dalam hatimu? Jelali. Iki sadar loh, santai loh ya. Iki tekok tenanan iki. Iki janjimu karo Gusti Allah, janjimu karo dulur-dulur. Kira-kira ya gampang ngresuloan apa gak? Ngresulo piye basane sih aku gak ngerti aku. Hah? Mengeluh. Suka mengeluh dengan nasibmu apa tidak? Kira delok entek ono hatimu kowe genah siapa yang kamu percaya? Tanya hatimu sik. Ojo mbok jawab sik, teko isik santai. Urung sadar. Santai. Saya kira-kira tetap ke depan itu saya mengeluh apa? Saya itu tetap semangat sampai mati. Karena ada yang saya percaya menyelamatkan saya. Lah, santai. Nah, jadi ini bisa bernalar. Semangatnya bisa jelas bahwa kalian itu tidak akan putus asa atau mengeluh sampai mati. Jelas? Iki asli loh ya, jelas tenan. Demi Allah. Iki janjimu dewe tidak akan putus asa, semangatmu tidak turun sampai mati. Jelas ya? Janji? Demi Allah? Oke, siap. Wis masuk. Tinggal satu. Persaudaraan. Biar enggak seperti kaum Sodom. Ojo lali we. Saya masukkan kisahnya kaum Sodom. Biar kalian itu tidak bercerai-berai, berkelompok-kelompok.
Sudah 73 golongan kita yang selamat, kita mau berpecah menambah 74 golongan. Jangan seperti kaum Sodom, sing pinter, yang pinter bila ngumpul dengan yang pinter ngerasani menggunjing yang bodoh. Terus yang bodoh dengan yang bodoh menggunjing yang pinter. Setelah itu seneng dengan orang-orang yang bodoh aja. Selalu mempunyai jarak dengan yang pinter karena minder. Terus dengan yang bodoh menggunjing yang pinter. Lah, jangan lupa kalau ada saudaramu yang seperti itu, langsung bilang, "Hei, jangan-jangan kamu mau menyodomi saya ini." Jadi persaudaraan tuh pinter dengan pinter itu harusnya apa? Mempertengkarkan pemikiran karena sebanding. Bodoh dengan bodoh mempertengkarkan pemikiran biar sebanding. Biar berlomba-lomba. Fastabikul khairat. Balapan pinter. Hatinya, kesadarannya santai-santai. Lah hati yang rileks, yang rela, santai. Ditanya hatinya masing-masing, jangan dijawab dengan lisan dulu. Ditanya, kira-kira kamu itu longgar sekali apa sempit menerima ini semua loh. Lihat semua, siapa saudaramu itu yang menyempitkan hatimu, melonggarkanlah. Lah, lihat hatimu longgarkan. Kira-kira kamu ikhlas apa enggak bersaudara itu mengakui itu saudaraku dunia akhirat. Coba bersihkan hatimu dari persaudaraan, tidak ada setitik noda kepada satupun dari jamaah ini yang kotor, yang tidak bisa masuk di hatinya. Nah, coba bersihkan, tanya hatinya. Ayo ikhlas apa gak? Saya kudu ojo dijawab, jawab neng atimu kowe lelonggar apa gak rasakno. Nah, wis biasa-biasa kamu punya ketetapan. Oh, nggak mungkin saya itu uh, tidak mengakui bahwa itu saudaraku dan ikhlas. Oh. Ikhlas saudaramu itu apapun bentuknya, bentuknya kadang kok cecek kayak engkes. Itu kamu akui. Hatimu bisa longgar menerima persaudaraan kita ini. Ikhlas? Iki sadar loh ya, iki dulurmu kabeh ikhlas. Demi Allah. Asli loh ya, sadar loh. Janji karo Gusti Allah ya. Kabeh iki dulurmu loh. Titenono kowe. Tenono sampai neng kono kowe gak ikhlas kuwi dulurmu. Mbok rasani karo sing padha apike, engko sing elek mbok rasani. Oh gak mbok benahi. Berarti kowe arep dari kaum Sodom kowe arep. Berarti ini sadar santai tapi kamu kokoh. Kira-kira sampai mati itu kamu ikhlas apa enggak menerima saudara-saudaramu ini sampai mati untuk bersama-sama di jalan Allah? Ikhlas? Demi Allah sampai mati. Takbir. Allahu Akbar. Wah. Iman sampai mati santai itu kamu bisa. Iman sampai mati, ikhlas sampai mati. Setelah itu semangat sampai mati. Setelah itu bersaudara sampai mati. Nah, setelah itu kita bersama-sama membuat bangunan. Bangunan, gambaran bangunan persaudaraan yang seluruh dunia.
kita bahu membau untuk saling melengkapi, untuk membangun bangunan persaudaraan bukan hanya di lingkunganmu. Kita membuat bangunan persaudaraan seluruh dunia menjadi satu bangunan saudara. Semua manusia bersaudara. Siap membangun. Ini sadar loh, asli siap tenan enggak? Saya ojo kesusu jawab. Gede, bangunan gede. Kita membuat bangunan besar ini. Kita membuat bangunan besar. Bangunan untuk persaudaraan agar semuanya rukun dan selamat. Kita membuat bangunan besar. Santai-santai. Kita membuat bangunan besar. Kita membuat bangunan besar, membangun persaudaraan agar seluruh dunia tidak akan terjadi perpecahan. Kita membuat bangunan besar persaudaraan agar semua diselamatkan oleh penciptanya masing-masing. Kita membawa pengetahuan itu untuk menebar seluruh dunia agar damai. Kita membangun, punya bangunan besar seluruh dunia. Ikhlas kita membangun bersama-sama. Sampai mati. Ini jelas loh, saya ajak membangun loh ini semuanya. Semangatmu tadi, ikhlas lillahi ta'alanya tadi. Kita membangun persaudaraan seluruh dunia sampai mati. Demi Allah. Alhamdulillah. Dari saya akhiri, marilah kita berangkulan. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Nabi salam ala. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sraqal badru alaina. Wattafa min usuduru. Mislah husni maro'aina. Qaddu ya wajah sururi. Ya Nabi alaika. Ya Rasul alaika. Ya Habib salam alaika. Sholawatullah asaqal badru alaika. Fatafani mislah husni maro wajah salam alaika. Ya Rasulullah alaika. Ya salam alaika. Sholawatullah alaika. Asraqal badru Fatafa min usudur. Mislah husni maro'ai. Qadumya wajah sururi. Wayang Nabi alaika. Ya Rasul alaika. Ya Habib
Semangat. Ya Nabi salam alaika ya Rasul ya Habib alaika sholawatullah asraqal badru wataba min usudul islah husni kemaro'aina wajah sururi ya Nabi salam alaika ya Rabbi salam alaika salam alaika oh alaika aku Husni aina ya wajah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawat alaika asraqal badru la wataba min islah husni maro ya wajah sururi ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah ala asraqal badru alaika taba min husudu islahus di maro ya wajah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah asraqal badru alaika min usuduru maro aina otu sururi bayangati alaika ya Rasul alaika ya
Badaru alaina salam alaika salam alaika asraqal alaina Batraba uturu mitlahu maro'a otila ajat sururi Allah ya salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika asraqal mitlah husni Otu ya wajah sururi Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam Salawatullah asraqal badru min usuturu ni maro'ana ya wajah sururi Allah ya Nabi salam ya Rasul alaika ya Habib alaika salawatullah alaika asraqal badru aina bataba min usuru mitlah kusmi tu ya wajah sururi ya Nabi salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah asraqal badru alaika amin husni maro'aina otu ya wajah Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika wal badru Suduru husni kemaro'aina tu ya wajah sururi
bisalam salam alaika habib salam alaika alaika asraqal badru alaina faktafat minhul buduru mislahus nikmara aina qaddu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatu alaika أسرق البدر علينا قد يا وجه السرور أنت مسير دعاني أنت إشباه الصدور نبي السلام علينا يا رسول السلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت مصباح الصدور أنت مصباح الصدور الله يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت مصباح صدوري أنت مسير وضاني الله يا نبي السلام يا رسول السلام عليك يا حبيب سلام عليك يا حبيب رسول الله يا Keren. Aku orang keren. Siap, siap, siap.
banyak sekali tak kasih dan nangis. Oh iya ngobrol wis santai. Wis medino ya siap. Set jelas no. Bertempur. Tunggu ya. Ah bisa. Oke. Tangannya ngetuk. Tangan diangkat. Weh. Sulap tahu. Alamatnya itu. Halo. Oh, kok kali-kali. Laman. Bolak balik. Halo Lur. Bangga. Halo ibu-ibu. Halo. Halo Bu Ale.